kita akan membaca syarah dari Aqidatul Awam. Manzumah Aqidatul Awam sendiri milik dari karya dari Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Insyaallah kita baca dengan syarahnya, penjelasannya yang bernama Jala'ul Afham Syarhu Aqidatul Awam, karya dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki atau yang lebih dikenal dengan Abu Ya Maliki. Ini dikumpulkan oleh murid beliau Kiai Haji Muhammad Hiya Ulumuddin, mudir Pondok Pesantren Nurul Haramain, Pujon, Malang, Indonesia. Mengenal sekilas tentang Aqidatul Awam, diceritakan dari muallifnya yaitu Sayyid Ahmad Marzuqi. Sebab beliau mengarang nazam ini adalah ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah SAW yang hadir bersama para sahabat. Beliau berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, dalam ucapannya beliau berkata, Iqra' manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah. Bacalah nazam tauhid yang jika atau siapapun yang menghafalnya dia akan masuk surga. Wa nadal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitaba wa sunnah, dan akan mendapatkan seluruh harapan dan keinginannya sesuai dengan kitab dan sunnah. Maka beliau kemudian menulis nazam ini dan menyempurnakan sampai akhir nazamnya. Insyaallah akan kita baca nazam dan penjelasan seputar Aqidatul Awam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, beliau mengawali nazamnya dengan ucapan beliau, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Di sini belum berkata, Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati Aqidatul Awam bil basmalah musta'inan billahi azza wa jalla alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Jadi beliau memulai mengarang kitab ini yaitu Aqidatul Awam dengan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa tataba'a wa in'amuhu min ghairi qita'in wa insiram, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu continue, ya, terus berlanjut tanpa putus, tanpa batas. Kenapa beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena pertama, iktidaan bil kitabil aziz tartiban dan nuzula. Beliau mengikuti Al-Quran secara tartib, karena Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian beliau juga mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap urusan yang diperhatikan oleh syariat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu akan aqta', artinya naqisu wa qalilul khairul barakah, yaitu kurang dan sedikit kebaikan dan barokahnya. Inilah kemudian yang ketiga alasan kenapa belum memulai nazamnya dengan bismillahirrahmanirrahim adalah ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu iktidaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai tulisan-tulisannya, korespondensinya, surat-suratnya kepada para petinggi dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebagaimana itu juga tercatat dalam surat Rasulullah SAW kepada Heraklus dan yang lainnya. Ini penjelasan bait yang pertama. Wallahu a'lam, dan kita lanjutkan di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.